kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka, ya apalagi pilkada kita 515 titik. Kunjungan apostolik setelah 35 tahun. Jadi kunjungan pertama pada tahun 1970 Paulus ke-6, kemudian tahun 1989 Paus Yohanes Paulus kedua, dan sekarang beliau hadir di sini. Nah, ini tentu sekali lagi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari, dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfaith Dialogue. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Nah, saya kira ini pesan paling penting yang disampaikan oleh beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat datang kepada Paus Fransiskus ya, di bumi Indonesia, di bumi Pancasila, di bumi keragaman, dan di bumi yang Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu. Kunjungan Paus Pak dari Jakarta Pak ke Indonesia, skemanya seperti apa ya, tadi? Semua proses sudah direncanakan. Insya Allah nanti semuanya berjalan dengan baik. Karena beliau akan berkunjung ke beberapa tempat dan juga akan mengadakan misa di Gelora Bung Karno yang akan dihadiri oleh umat Katolik Indonesia. Akan mengikuti agenda Paus ke Istiqlal atau ke GBK juga? Ya, saya dapat mungkin saya akan bersama beliau. Apa yang akan dibahas sama Bapak Paus nanti Bapak Presiden? Ya, yang berkaitan utamanya, yang berkaitan dengan perdamaian. Saya kira itu yang sangat penting yang akan kita bicarakan dengan beliau agar perdamaian di seluruh konflik perang yang baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Ukraina, dan konflik-konflik sedang kecil lainnya yang sudah ada di beberapa negara juga bisa kita selesaikan. Alfian, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka, ya apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya ya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Jadi Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi si Seru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Apa kita ingat? Apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin-pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok.
itu nggak dikasih WFA. Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan Kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bung Kamran, boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik. Ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bung Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya Kristenisasi. Nah sekarang Kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bung Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah. Karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, Kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan. Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh, yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan kita sudah menyaksikan, kita sudah mendengarkan bahwa dengan momen kedatangannya Paus Fransiskus itu ada yang menanggapinya dengan hal yang negatif, ada yang menanggapinya dengan hal yang positif, dan kita percaya bahwa mayor yang menanggapi positif itu jauh lebih banyak ya. Nah, jadi maksudnya teman-teman bahwa silakan saja kamu mencintai imanmu, agamamu dan lain sebagainya, tetapi jangan kemudian menyebarkan satu isu untuk menjadi provokasi di antara umat beragama. Seolah-olah ada maksud yang lain dengan datangnya Paus Fransiskus itu. Seolah-olah ada visi misi pemurtadan terhadap keyakinan dan agama lain. Dan Menteri Agama tadi sudah menjelaskan dan menurut saya itu sudah terang benderang ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri kedatangan Paus Fransiskus itu merupakan satu rencana bahwa supaya kita lebih diperkuat lagi, dipererat lagi hubungan antar umat beragama. Dan tentu saja kedatangan Paus Fransiskus itu bukan hanya membicarakan soal perdamaian antar umat beragama di Indonesia,
melainkan juga membicarakan bagaimana supaya dunia ini atau perkembangan global ini bisa benar-benar kondusif, teman-teman ya. Dan juga ada isu bagaimana terjadi peperangan di Timur Tengah dan juga di Ukraina, itu dibicarakan bagaimana supaya terjadi perdamaian. Nah, jadi jangan kemudian kita menggiring isu seperti Ustadz Alfian, dia menggiring isu bahwa tujuannya untuk melakukan pemurtadan. Itu sangat salah sekali dan itu menimbulkan sentimen ya, ucapan-ucapan itu menimbulkan sentimen di hati umat beragama, khususnya yang berbeda keyakinan dengan umat Kristen. Nah, teman-teman, kita bangga ya, kita juga bersyukur sebagaimana juga pemerintah sendiri bangga dengan datangnya Paus Fransiskus. Kalau pemerintah saja bangga, bagaimana kita dengan masyarakat Indonesia? Masa sih kita tidak bangga kalau dunia ini ada kedamaian, kalau negara kita ini ada kedamaian?